Kita hitung aja, kalau dulu itu 100 kotak itu harga ya dianggap aja Mas, yang di Majalengka itu dianggap aja 100.000 lah, itu 500 kotak. Yang dibutuhkan itu ada 3 jenis pohon yang ada getahnya, terus ada pohon yang ada sumber nektarnya yang jadi madunya itu, terus ada juga pohon yang ada bunganya itu ada serbuk sarinya itu sebagai bee pollennya itu. Perkenalkan, nama saya Widodo, saya berada di Tirto RT 04 Triharjo Pandak Bantul. Saya punya usaha kecil-kecilan di daya lebah kelanjeng. Saya mulai karir itu mulai dari 2016 sampai sekarang. Saya kira bagus ya Mas, karena saya sampai sekarang masih bertahan itu kan berapa tahun ya. Jadi saya sudah menikmati hasilnya, dari panen madunya, terus dari jual beli bibitnya itu saya sudah meliputi. Dulu kemarin 2018 atau enggak salah itu bisa kirim ke Cirebon, Majalengka itu, sedangkan yang paling besar itu di Majalengka itu per bulan 100 kotak selama 5 bulan kalau enggak salah. Kalau dulu itu masih harga 120.000. Kalau yang setupnya kecil itu 100.000 ya. Nanti kan kita menyesuaikan tergantung kualitas isi koloninya di dalam setup itu. Jadi nanti ada grade-nya Mas. Kalau koloni isinya kurang bagus itu nanti kita bisa di grade B seperti itu, mungkin bisa 100.000. Nanti kalau ada yang lebih sedikit lagi koloninya kurang bagus itu nanti harganya beda lagi, ada yang 80.000 seperti itu. Nanti beda lagi kalau sudah ada yang layak panen itu sampai 150 tahu. Karena budidaya kelanjeng itu menurut saya tidak perlu waktu banyak untuk perawatan. Jadi kita itu cuma sediakan vegetasi yang banyak, tanaman-tanaman. Terus yang kita perlu ketahui ya untuk pemula itu, yang kita budidaya kan lebah kelanjeng. Lebah kelanjeng itu yang dibutuhkan itu ada 3 jenis pohon yang ada getahnya, terus ada pohon yang ada sumber nektarnya yang jadi madunya itu, terus ada juga pohon yang ada bunganya itu ada serbuk sarinya itu sebagai bee pollennya itu. Jadi kalau kita mau budidaya kita utamakan vegetasinya dulu, terus setelah itu kita baru coba dulu 1 setup atau 2 setup, nanti kita lihat perkembangannya. Nanti kita setelah kalau kita tahu, soalnya nanti ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, sampai ada yang 6 bulan itu baru panen. Sumber nektar itu nanti seperti di tempat saya ini, pohon santos, terus ada AMP itu. Kalau saya suka karena biarpun bunganya kecil-kecil tapi itu musimnya kemarau sama musim penghujan itu selalu berbunga, jadi sumber nektarnya selalu ada seperti itu. Terus untuk yang getahnya itu ya banyak Mas, ada pohon mangga, pohon nangka seperti itu. Untuk yang serbuk sarinya itu nanti ada bunga bayam atau cabai seperti itu. Kan semua bunga itu kan nanti pasti ada serbuk sarinya Mas. Kalau lokasi ya Mas, lokasi itu untuk tanaman kan kita harus lokasinya yang agak panas. Jadi nanti setiap bunga itu kan membutuhkan panas. Nah, terus untuk budidayanya itu kita siapkan tempat yang teduh, aman dari panas, aman dari penghujan, air seperti itu. Untuk tantangan paling besar itu hama, Pak. Ternyata kelanjeng itu ada hamanya seperti cicak, tokek, itu semua laba-laba itu kan nanti itu makan kelanjengnya itu. Jadi kalau menurut saya cara tempatnya itu kalau bisa ya seperti ini, sering ada aktivitas orang gerak itu kan nanti kan cicaknya itu sudah kabur, seperti kalau kita usir lah seperti itu. Kalau lahan sempit itu bisa Mas, contohnya saya juga ini, saya kira masih kurang lahan ya Mas, makanya saya cari vegetasi yang air mata pengantin. Nah, AMP itu nanti bunganya kan saya taruh di atap. Terus kalau untuk yang saya kembangkan itu mulai dari 2016 sampai sekarang itu ada sih beberapa
tempat. Soalnya kan dulu itu ada orang yang sering kesini, terus saya suruh tanam vegetasi, terus saya suruh coba berapa koloni. Karena koloni itu mahal, saya lihat lokasinya, oh ternyata vegetasinya cukup untuk kira-kira 30 setup atau 50 setup. Ternyata di sini masih baru 15 setup. Lah itu bisa saya titip di sana. Itu pengembangan saya sampai sekarang kalau nggak salah 15 titik juga ada, Mas. Ya mungkin kalau nggak salah ya 300 sampai 400 ada, Pak. Sedangkan koloni yang paling tua 2016 sampai sekarang kotaknya sampai rusak itu masih ada. Kalau saya sih saya anggap menguntungkan, Mas. Apalagi kan bak lanceng kalau di daerah sini kan masih banyak, Mas, yang di alam liar. Jadi kita bisa nggak usah harus beli, kita cari di alam liar, nanti kita pindah di situ seperti itu, pindah di kota. Setiap ada orang yang datang mau budidaya itu saya pasti kasih tahu kita harus punya prinsip. Setiap usaha apapun itu bisa semua orang melakukan, tapi ingat, karena kita itu yang dicari rezeki, Mas. Jadi yang rezeki itu yang kita susah. Nah berarti belum tentu rezeki kita kan sama. Saya budidaya seperti ini saya bisa lancar, per bulan bisa menghasilkan misalkan dianggap aja lah 500 mili, tapi di tempat Anda saya tempatnya lebih bagus, koloninya lebih bagus, tapi kan nggak tahu rezeki Anda sama saya itu pasti beda. Kalau saya ini ada lebah lanceng, kalau terkenanya itu kalau di sini levisap ya, Mas. Ini coba dari Sulawesi, ini biroi, jenis biroi. Perbedaannya itu kalau levi, Mas, itu satu kotak itu dianggap aja satu keluarga itu misalkan berisi 10 ekor ya, 10 ekor lebah. Nah, terus tapi kalau kelebihannya biroi ini bisa sampai 100 ekor. Jadi perbandingannya seperti itu. Terus madunya nanti bisa naik di sini seperti ini. Ini log, terus ini madunya nanti di atas. Jadi bisa beda tempat, cara panennya juga enak gitu. Tapi kalau levi enggak, ada nanti madu yang sudah waktunya panen nanti malah dibuat bertelur seperti itu. Dulu saya belajarnya dari apis cerana, Mas. Kalau apis cerana itu juga ada ratunya, pasti beda sama lebah lainnya seperti koloni yang bekerja atau apa, itu pasti beda wujudnya kan. Nah, mulai itu saya coba-coba iseng cari levi itu, saya pindah ke kotak, saya cari ratunya ketemu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sambil belajar, cari pengalaman caranya mindah gimana, terus sampai sekarang ya alhamdulillah bisa dapat rezeki lah buat kebutuhan kami sekeluarga seperti itu. Jadi kalau kita ambil dari alam liar ya, Mas, itu kita potong di bambunya seperti itu kan. Biasanya ada di log kayu, juga ada yang di bambu. Itu nanti kita potong, terus caranya kita sesuaikan. Nanti kalau waktu kita mau pindah itu jangan terlalu tinggi, terus pintu harus menghadap. Besok kita mau kasih kotaknya itu misalkan pintunya menghadap ke selatan, itu besok kotaknya harus menghadap ke selatan. Terus nanti kita kasih waktu sekitar 3 hari atau 1 minggu biar adaptasi dulu. Setelah adaptasi lah besok kita pecah, kita pindah ke kotak. Tapi nanti kalau kita pintunya itu dari atas masuknya, itu nanti kotaknya kita bingung mau kita taruh di mana gitu. Jadi lebih efisien kotaknya menghadap ke selatan, lebahnya pintunya harus menghadap ke selatan seperti itu. Terus itu nanti lama, Mas, kalau kita lihat dari segi mulai dari nol ya, Mas. Dari bambu kita pecah itu nanti adaptasinya itu lama. Kalau kita mau cari hasil klimaksnya kita panen itu lama, bisanya sampai 7 bulan 8 bulan itu bisa. Dan itu nanti juga bisa gagal, misalkan koloni lemah, koloni sedikit, terus waktu kita pindah itu ratunya nggak ketemu, itu nanti kan akhirnya punah seperti itu. Terus yang paling ristan itu lebahnya itu stres, Mas, karena waktu di bambu kita pecah kita pindah itu kan stres, jadi seleksi alamnya nanti adaptasinya lama. Tapi kalau stresnya itu nggak lama ya
baru 1 bulan aja sudah perkembangannya sudah bagus. Dari mulai telur yang rusak-rusak itu sudah mulai banyak telur muda yang baru, terus ada pekerja itu sudah ada yang cari madu seperti itu. Jadi makanya ini biarpun beberapa kotak itu kita panennya nggak sama Mas. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan seperti itu. Makanya kalau saya jual bibitnya ya Mas, bibitnya itu pasti saya yang sudah saya pilih yang layak jual. Misalkan sudah nggak stres, sudah lolos dari seleksi alamnya, adaptasinya waktu dari mulai pecah bambu itu, seperti itu. Jadi saya nanti takutnya kalau ada orang yang beli kok banyak komplainan seperti itu. Kalau dulu kan waktu booming-boomingnya asalkan ada ratunya itu laku Mas. Tapi alhamdulillah kalau saya dari dulu saya jaga kualitas, gimana caranya orang itu beli dari tempat saya nggak rugi. Maksudnya nggak rugi itu koloni harus bagus. Kalau belum layak jual saya nggak berani jual. Biarpun harganya murah saya nggak berani. Nanti dampaknya kalau kita ada yang pembudidaya baru Mas, itu kontak HP saya kan pasti disimpan. Terus itu nanti banyak Mas. Katanya 3 bulan panen, katanya 5 bulan panen, itu resiko Mas. Nanti kita pusing jawabnya kalau kita nggak konsekuen dari awal itu. Dicoba dulu lah 1 kotak lah. Jadi kita promosi, kita jual beli itu yang kita cari itu bukan orang yang punya uang banyak, punya modal, enggak. Yang kita cari itu yang orang benar-benar mau coba, berusaha, terus tidak tergesa-gesa dengan hasil yang kita impikan seperti itu. Jadi kalau menurut saya suruh coba 1 kotak atau 2 kotak, lihat perkembangannya dulu. Kalau bagus ya monggo disilahkan dilanjutkan. Tapi kalau prospeknya nggak bagus, itu berarti kita kembali ke awal prinsip. Usaha apapun bisa kita tiru, cuman hasil rezeki itu kita nggak tahu. Nah, daripada nanti keburu modalnya keluarnya banyak, hasilnya yong kan Mas, kita nggak panen. Saya kasihan, mendingan saya suruh coba 1 kotak, 2 kotak, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau bagus monggo dilanjutkan, tapi kalau nggak bagus ya berhenti aja. Lagi pula kan modal belum terlalu banyak keluarnya. Itu juga nanti kalau vegetasinya banyak, insya Allah kalau saya butuh pengembangan lokasi, insya Allah saya nitip kotaknya, setupnya budidaya di situ. Terus saya nggak akan nuntut cara perawatannya gimana, saya nggak akan. Saya sudah percaya sama rezeki saya. Kalau itu nanti saya dapat rezeki dari lebah itu, mungkin ya pasti di sana berkembang dengan baik seperti itu Mas. Gini Mas, yang mempengaruhi banyak enggaknya itu ya, 1 itu terutama vegetasi. Terus yang kedua itu koloninya, tergantung dari koloni. Koloni itu kalau kita ibaratkan 1 keluarga Mas. Keluarga itu kalau anaknya banyak, orangnya banyak, itu yang kerja misalkan 10 orang. Nah 10 orang yang kerja baru 1. Nah itu juga minus nanti. Tapi kalau koloninya yang bagus, terus yang nggak kerja cuma 1, yang kerja 9, itu kalau sudah vegetasinya banyak pasti banyak seperti itu. Terus nanti ya minimal lah ya 50 mili sampai 100 mili itu bisa dapat Mas. 8 kotak itu saya dapat 750 mili. Itu musimnya kemarau Mas. Jadi kalau musim penghujan itu kalau lebah paceklik Mas. Karena kalau penghujan itu lebahnya nggak akan keluar. Kalau keluar nanti sayapnya kena air pasti sudah mati. Soalnya nggak bisa terbangkan seperti itu. Saya itu 3-4 liter Mas. Itu pas panen serentak, pas hari Minggu itu ada 4 titik ya Mas. 4 titik itu saya panen 1 hari itu. Kita hitung aja, kalau dulu itu 100 kotak itu harga ya dianggap aja Mas, yang di Majalengka itu dianggap aja 100.000 lah. Itu selama 5 bulan itu saya di peseni 500 setuk, 500 kotak. Paling banyak dari bambu itu saya 1 bambu itu baru pertama Mas, selama 2016 sampai sekarang itu baru pertama 1 bambu itu ada yang 500 mili 1 bambu itu. Kalau teman-teman mau belajar budidaya ya bisa, kalau mau bermain di tempat saya. Dan untuk menghubungi nomor saya 0838 4460
2770. Untuk harapan saya ya mudah-mudahan saya dapat lahan sendirilah buat perkembangannya, nggak usah nitip-nitip ke teman-teman. Itu